Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, terletak sebuah desa yang penuh dengan kehangatan dan semangat gotong royong. Inilah Desa Bengbulang, sebuah desa yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi ekonomi. Dalam dokumenter ini, kita akan mengupas sejarah desa dan menjelajahi kehidupan masyarakat, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, ketahanan pangan, serta keamanan desa yang menjadi pilar utama kesejahteraan warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudiro. Alamat saya ada di Dusun Bengbulang, RT 1 RW 1, Desa Bengbulang. Pendidikan saya sampai dengan tamat SMA di tahun 1984. Perubahan ini sebuah bentuk kerjasama yang baik ketika dari RT, RW, kepala dusun dan perangkat yang lain dengan tokoh-tokoh masyarakat. Contoh bahwa dari jalan Sawangan Bengbulang ke Balai Desa Bengbulang itu 17 tahun yang lalu itu mohon maaf ya, tidak ada perbaikan. Sekarang insya Allah tinggal 20%. Ya, dari 100% tinggal 20% pembangunan. Itu adalah dana dari APBD 2 Kabupaten. Dan saya untuk jalan-jalan desa terbantu dengan dana-dana aspirasi. Seiring berjalannya waktu, Desa Bengbulang mengalami perkembangan baik dalam infrastruktur maupun sosial ekonomi. Jadi perkembangan pembangunan yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah infrastruktur jembatan Sawangan, Mbak, itu yang tadi itu dulu jembatan terjelek sedunia, bukan sekabupaten. Tanya Pak Sarik, masih ada gambar jadi saya. Mohon maaf, sampai dijaga, mau bronjong, mau gelugu kelapa, sangat memprihatinkan dan mobil tidak bisa masuk. Alhamdulillah dengan perjuangan kami bareng-bareng sudah ada perkembangan jembatan yang layak dipandang dan bisa dinikmati oleh siapapun. Bidang pendidikan, alhamdulillah ada salah satu sekolah dasar SD Negeri 1 menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu harus lebih segalanya dibanding sekolah-sekolah yang lain. Ini juga berkat kerjasama ketika komite, kepala sekolah, guru-guru dengan pihak desa. Kami sering komunikasi, setiap ada rapat apapun kami diundang. Dan ketika musdes kami juga mengundang mereka. Untuk bidang kesehatan, alhamdulillah pustu kita sudah terbangun dengan lumayan ya, yang tadinya juga nggak enak dipandang. Ya, itu pusat kesehatan masyarakat. Ya, di situ yang nunggu tenaga medisnya hanya bidan. Tidak ada dokter. Kalau dokter harus ke puskesmas 2. Untuk gedung posyandu, perlu saya sampaikan bahwa di 3 dusun kami sudah bisa membangun dari dana desa, Mbak, dan swadaya. Ya, ada di Dusun Bengbulang, Dusun Pukuncen, dan Cipicung. Dan untuk teman-teman kader kesehatan yang jumlahnya dari pertama mungkin hanya sekitar 10 orang, sekarang sudah 39 orang. Ini ya, dalam mendukung peran masyarakat desa itu tidak cukup dengan semangat yang luar biasa, tapi harus punya dasar. Perkembangan politik kita nambah dengan sering ngopi bareng. Ngopi bareng yang dilaksanakan sudah berjalan 4 tahun. Itu dari RT, RW, Linmas, BPD, perangkat desa dengan tokoh yang lain setiap bulan, setiap malam tanggal 1 kita ngumpul bareng. Jadi kalau bicara musdes kita setahun tuh 12 kali. Dari situlah hasilnya itu mereka punya pengalaman ya. Untuk pemilihan anggota dewan kita pemetaan biar aspirasi itu banyak yang masuk. Itu peran masyarakat yang banyak yang mendukung lah, Mbak. Contohnya ketika kerja bakti kemarin dilakukan di Cipicung tentang longsoran, alhamdulillah. Walaupun mohon maaf bantuan karung kandi itu hanya jumlah 200, kita habis ribuan. Ya, ini bentuk kepedulian masyarakat bahwa masih mencintai desa sendiri. Jadi begini, untuk program-program unggulan desa ya,
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu di sini modal dasarnya adalah penghasilan dengan menanam singkong. Dan di sini kayaknya penghasil singkong terbesar di Kecamatan Karangpucung desa kita. Karena sebagian besar warga kami adalah petani. Yang kedua kali, program unggulan kami, saya menjadi kepala desa, Mbak, diawali dengan COVID-19. Di situ kita dianjurkan bahwa bagaimana cara kita untuk mengedepankan kesehatan. Berjemur, kata orang pinter. Nah, saya sebagai orang desa, berjemur itu kayaknya kurang manfaat untuk saya. Nah, sehingga saya mengambil alih, kita lari ke ternak kambing, Mbak. Peternak kambing kebetulan sangat berpotensi. Untuk Bang Pakam tidak pernah bingung karena kanan kiri kita adalah lahan perhutani. Dan perhutani memperbolehkan lahan-lahan yang kosong untuk ditanami Bang Pakam. Dan alhamdulillah ketika ada program ketahanan pangan, kami fokuskan di bidang ternak. Dari jumlah di awal sekitar 150, sekarang udah hampir 300. Dengan sistem yang dikasih itu adalah orang-orang yang berjuang di lingkungan RT sampai lingkungan desa. Ketahanan pangan menjadi aspek penting bagi kesejahteraan desa. Salah satu sektor yang berperan besar adalah peternakan kambing. Saya atas nama Mariono, beliau Pak Komarudin, beliau Pak Edi Sartam Suroto. Kami di sini selaku diamanati oleh beliau Pak Kades untuk mengawasi kambing ketahanan pangan. Alhamdulillah, perkembangan dari tahun 2023 sampai akhir 2024, perkembangan sangat bagus, sangat pesat, sangat baik. Untuk pemeliharaan kambing agar tetap sehat, nomor 1 itu adalah kandang. Contoh, ini kandang Pak Kades. Itu sudah jelas ketahuan kebersihan nomor 1. Dan nomor 2 itu perawatan kambing. Dan beliau sendiri Pak Kades itu sudah bisa untuk menjadi contoh untuk masyarakat-masyarakat kita yang selama ini memelihara kambing ketahanan pangan. Ini adalah sebuah contoh dari beliau Pak Kades, Mas, tentang kambing ketahanan pangan dan kandang sehat. Yang dimaksud kandang sehat yaitu adalah contoh dari bawah sampai atas itu kebersihan. Itu adalah sebuah kandang sehat. Dan untuk perkembangan kambing ketahanan pangan, dan contohnya ini ada di sini, Mas. Ini jenis Jawa Rangdu ketahanan pangan yang telah beranak. Dan rata-rata di sini itu adalah untuk ketahanan pangan itu jenisnya itu Jawa Rangdu. Tapi masyarakat sendiri sebagian itu lagi untuk breeding untuk persilangan. Jadi ada yang persilangan dari PE dengan Jawa Rangdu, dan alhamdulillah hasilnya juga sangat-sangat bagus. Dan untuk menjelaskan ketahanan pangan dari tahun 2023, total keseluruhan tahun 2023 sampai akhir tahun 2024 itu 168 ekor. Itu yang tahap pertama tahun 2023. Menginjak tahap kedua tahun 2024. Total 96 ekor dalam 1 tahun, itu yang tahap 2. Jumlah total keseluruhan dari tahun 2023 sampai 2024 275 ekor kambing yang hidup. Ini sudah mencontoh dari Pak Kades, dan alhamdulillah ini juga dinamakan kandang sehat. Ini kambingnya juga sehat-sehat. Jadi begini, ketika setiap bulan kita ada ngopi bareng di balai desa yang melibatkan lembaga, BPD, perangkat desa, Linmas, dan tokoh yang lain, ya, dan Karang Taruna, ya, itu sudah terkikis. Karena apa? Ketika kita ngumpul, kita itu membahas semua permasalahan. Silahkan untuk disampaikan di forum ngopi bareng. Ya.
Mereka tidak akan pernah riku pakai karena tidak ada tamu yang lain, tidak dari kabupaten, tidak ada dari kecamatan, tidak ada. Mereka bebas berbicara. Disitulah terbangun kekeluargaan, merasa mencintai desa sendiri. Yang pertama, ketika dinas terkait kurang mensupport. Contoh ketika Bembulang gencar-gencarnya, semangat-semangatnya untuk mengembangkan tentang peternakan kambing. Ini dari dinas terkait belum pernah. Yang datang ke desa minta ada penyuluhan, memberikan ilmu yang terbaik, yang kita berumur menjadi mampu. Itu tidak pernah, Mbak. Mati suri menurut saya. Ini yang ngomong Pak Diro Bembulang ini. Ya, mohon maaf, bukan saya mengkritik, tapi saya menyampaikan kisah nyata. Apa yang sebenarnya saya sampaikan. Kemarin sudah saya sampaikan ketika kita bintek di Semarang ya Pak Sari, yang narasumbernya adalah dari Kemendagri. Tapi saat ini sampai saat ini juga belum ada. Ketika kita setiap tahun mengadakan kontes, ya, kontes kambing lokal, alhamdulillah 2 kali kontes masuk di TV nasional, di TV One dan di MCTV. Di situ kita tujuannya bagaimana cara sih ketika warga masyarakat mencari bibit yang baik. Menilainya dari mana untuk bibit yang baik? Yang jelas itu ada beberapa kriteria, dari tulangan, dari kaki, warna bulu, kebersihan, dari tanduk, dari pasungan. Pasung harus cekung kalau yang baik. Dari telinga, dari ekor tupeng. Gitu. Terus yang terakhir ketika betina itu adalah susu ampilan. Sebaik apapun fisik kambing itu, ketika air susunya itu sedikit, nanti keturunan anaknya, cempenya itu akan pumpet. Stunting kalau bahasa wong pinter gitu, stunting. Jadi sama Mbak. Makanya ketika kita belanja kambing, mohon maaf, tidak bisa melihat dari fisiknya kayak gede dhuwur, dawa, apik men. Ternyata air susunya setelah beranak itu berkurang. Kalau saya pakai dot, kalau petani orang kober, kamu di dot gitu. Kalau saya itu umur 7 bulan masih dot saya. Kalau saya beli susunya Kalpolak. Sektor pendidikan itu alhamdulillah ya, maksudnya dengan adanya ada dana bantuan dari pemerintah, apa ini? Beasiswa. Kayak beasiswa itu kami tahun kemarin habis ngasih Erik ya. Kami ngasih pakaian seragam sekolah untuk dana desa, terus beasiswa. Alhamdulillah kerjasama yang baik itu ya bisa ngurangi beban sing ora harmonis lah Mbak ya, sing dirasakan ke masyarakat kurang lah ya. Kita membantu lah, bukan menyempurnakan, membantu pihak desa. Begini Mbak, untuk di desa saya banyak grup kader kesehatan, grup kader posyandu, ya, grup Karang Taruna, RT RW, grup Linmas, grup perangkat desa, gitu. Terus grup perantauan, terus paguyuban ada juga, yang namanya Cipicung Paguyuban Pasopati. Ini di Paksari gitu Pak, mereka sangat positif, sangat membantu di lingkungan dan desa. Secara geografis, Desa Bembulang memiliki wilayah strategis untuk pertanian dan peternakan. Selain itu, budaya lokal masih dijaga dengan baik oleh masyarakat. Jadi begini ya, untuk letak geografis dari tingkat desa ke kecamatan, saya rasa nggak ada kesulitan lah. Saya rasa untuk desa saya itu masih wajar-wajar saja lah, tidak ada kesulitan yang fatal. Cuman untuk letak tanah, untuk kondisi tanah, memang tanah labil. Ya, kalau musim penghujan pasti ada longsor. Tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan sistem gotong royong. Ya, sebenarnya potensi banyak, tapi dengan penyakit malas ya, ini sulit. Dengan perkembangan zaman, itu orang mau yang instan-instan. Kerja hari ini dapat duit hari ini. Jadi begini, untuk bencana, alhamdulillah masih bencana belum besar lah, ya, masih wajar alhamdulillah ya, ketika Allah memberikan ujian kepada kita yang mungkin mampu mengerjakannya. Ketika longsor ya longsor wajar lah gitu. Pernah sekali longsor di area Jalan Karangbimbing, Jalan PU, Jalan Poros Desa itu sampai tertutup ya. Dengan sistem gotong royong, orang satu desa dari 3 dusun
ribuan ya, dengan pakai sistem mesin sedot air. Waktu itu hari Jumat ya, dari pagi jam 8 selesai jam 11 lebih 15 menit dan kendaraan mobil roda 4 bisa masuk lagi. Jadi nggak setiap tahun lah, kalau longsor berat nggak setiap tahun. Alhamdulillah lah, untuk sosial itu semua sudah semakin meningkat. Jadi alhamdulillah ya Mbak, jadi untuk kebutuhan sosial tanpa ada provokator masih belum berubah lah, masih bagus, malah meningkat, setiap tahun meningkat. Yang masih dari dulu sampai sekarang nggak hilang itu sedekah bumi, walaupun banyak pro dan kontra. Tapi saya sebagai kades, saya tidak bisa egois. Ketika itu baik, kenapa tidak? Ya kita laksanakan, Mbak. Bahkan kami bareng-bareng lah. Kadang-kadang pernah setahun kompak di Pak Sarik dengan hari yang sama, di pusatan jadi satu, per dusun satu. Jadi itu yang tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun menurut saya. Jadi untuk anak-anak muda sekarang saya maklumi lah, dengan perkembangan zaman itu ya semakin berkurang. Untuk menjadi Karang Taruna aja sulit saya mencari teman-teman sebagai pengurus Karang Taruna. Ya, karena apa? Perkembangan zaman. Bukan hanya di desa saya. Saya yakin kendala seperti di 14 desa di Karang Taruna yang hal yang sama. Beda dengan zaman saya dulu. Kebersamaan, kekompakan, merasa kepengen belajar itu tinggi, Mbak. Kalau sekarang rata-rata anak muda itu merasa paling hebat. Saya jujur ya, saya sering jujur aja ketika kumpul Karang Taruna biangel pol. Padahal desa setiap tahun kita menganggarkan ya Pak Sari. Jadi mereka senangnya itu setiap bulan Syawal yang mengadakan turnamen sepak bola. Padahal ketika permainan sepak bola atau turnamen itu riskan sekali Mbak. Karena apa? Ketika bulan Syawal itu perantauan seluruh pulang. Biasanya tradisi di kota dibawa ke desa. Itu seperti itu. Tapi ya alhamdulillah lah dengan kerjasama yang baik, saya mengerahkan beberapa tokoh, teman-teman lembaga ya berjalan aman lah. Desa Bungbulang memiliki berbagai usaha mikro dan menengah yang menjadi sumber penghidupan warga. Salah satunya adalah industri makanan khas daerah. Nama saya Ibu Murafikoh, alamat saya di RT 3 RW 4 Dusun Pekuncen, Desa Bungbulang. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai pembuat sale atau produksi sale asap. Awal mula saya berusaha membuat sale pisang ini sekitar tahun 92. Dan awalnya saya membuat sale pisang ini masih sedikit dan manual sekali. Masih diiris pakai tangan juga, kemudian dijemur, digoreng. Kita memilih pisang yang super. Kalau enggak yang supernya nanti bisa menjadi kurang baik lah. Kira-kira sudah enggak terlalu matang sekali ya, sedingin lah ya. Terus kita dikupas. Setelah dikupas itu langsung itu kulit madunya, kulit madu cara sini ya, dikeriki itu supaya nanti hasilnya sale Ambon yang kukus itu super kuning. Baru dijemur. Setelah dijemur 1 hari, terus langsung diasap, dijemur lagi. Setelah dijemur lagi, kalau sudah kelihatannya agak kering, baru ditekan, kalau bahasa Indonesia di planet, sampai kira-kira itu sudah tipis lah. Kalau sudah tipis, baru dijual. Nama saya adalah Waim Ediwianto, RT 3 RW 5 Desa Bungbulang. Awal mula didirikan perusahaan ini karena saya kena penyakit stroke ya, sehingga kami kebutuhannya masih begitu banyak dan riskan banget, sehingga teman saya melihat saya itu mungkin karena kekurang nyamanan saya, dia bilang maksudnya
kamu walaupun kena penyakit stroke harus punya usahanya apa. Di sana dibilangin harus bikin ini, maksudnya kecimpring ini. Nah modalnya nggak ada, sehingga dimodalin oleh dia yang mempertanyakan itu tadi. Dimodalin, modalnya kalau bikin cimpring itu yang nggak seberapa, nggak seperti kayak bikin tepung tapioka, maksudnya seperti itulah ya. Saya, nama saya Ibu Tunaryati dari Pemuda. Dari produksi aneka snack Barokasari. Awalnya itu kan dulu Ibu iseng-iseng ya dari tahun 2000 dari tahun 2000. Akhirnya lama-lama ya berkembang. ya. Awalnya itu kita coba ngirim, ada warung yang ngambil. Awalnya gitu, ada warung yang ngambil. Terus kan kita punya label, udah label, jadi dikenal. Oh ini yang Barokasari ya, oh ya ini yang Barokasari ya. Dari mulut ke mulut awalnya gitu. Keamanan desa sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Di Desa Bengbulang, Linmas memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya, nama saya Sudia. Terus alamat saya yaitu Dusun Bengbulang, Desa Bengbulang, RT-nya 1, RW-nya 7. Tugas utama Linmas dalam menjaga keamanan desa, yang pertama itu Linmas berkoordinasi dengan warga setempat untuk bisa berjibaku, memahami dan juga menyelami situasi. Terus langkah yang kedua, tentunya Linmas selalu berkoordinasi juga dengan lembaga yang ada di wilayah dan juga perangkat dengan kami. Dan kalau memang di situ ada salah satu orang yang sudah masuk data orang yang dicurigai, memang itu akan menjadikan suatu pengawasan secara intens. Untuk selanjutnya tetap kita akan mengadakan suatu keliling tiap malam di jadwal. Kami sudah menjadwalkan kepada tiap-tiap lingkungan. Yang pertama misalkan terjadwal dari jam 10 malam sampai pukul 2.00 ya. Jam 2.30 kalau saya lagi dalam keadaan sehat, saya turun ke lapangan untuk memberikan suatu pembuktian bahwa kondisi wilayah kami dalam keadaan aman. Yang kedua, ada juga kadang kami juga menerapkan satu strategi orang-orang di lingkungan yang setiap jam itu artinya keliling. Itu untuk lingkungan RT, lingkungan RW dan juga kewilayahan dusun. Nah dengan cara seperti itu, alhamdulillah dari sini ke belakang kami boleh dikatakan suasana aman dan terkendali. Seperti itu. Nama saya Tursilo, Ketua RT 2 RW 3 Desa Bengbulang. Tugas utama kita semua di sini yaitu menjaga keamanan di wilayah, khususnya di wilayah RT 2 RW 3, umumnya di Desa Bengbulang. Perubahan keamanan ada, yang tadinya ya kita kan hanya berangkat paling seminggu ada 1 kali yang berangkat. Alhamdulillah untuk tahun-tahun ini sudah rutin ya, hampir setiap malam itu pos ada yang jaga. Warga berpartisipasi dalam kegiatan ronda ya, semuanya dengan ikhlas, alhamdulillah dia berangkat. Kalau yang tidak berangkat berarti dia ikut dalam iuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Hatijah, alamat saya Dusun Cipicung, RT 1 RW 6, Desa Bengbulang. Saya Subagio, Kadus 2, Dusun Pekunjan, Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpojok, Kabupaten Cilacap. Saya sudah bekerja 16 tahun di Desa Bengbulang dan alhamdulillah
sekarang masih insya Allah mampu mengemban tugas di Desa Bumbulang. Kemudian saya menjabat sebagai kepala dusun di sini semenjak saya dilantik tanggal 18 Desember tahun 2019. Aktif bekerja tanggal 1 Januari tahun 2020. Ya, jadi sudah 5 tahun berjalan sampai detik ini. Tugas utama Linmas sudah pasti ya, menjaga keamanan desa. Ya, kalau di wilayah Dusun Cipicung, ya menjaga keamanan di wilayah Dusun Cipicung. Di wilayah Dusun Cipicung itu ada 6 Linmas. Nah, kemudian tugas utama Linmas dalam menjaga keamanan di dusun kami itu alhamdulillah sangat terkoordinasi. Yang jelas Linmas itu apabila terjadi suatu pergerakan baik yang secara terukur maupun tidak terukur di wilayah dusun kami, itu senantiasa segera melaporkan ke lingkungan RT, dan dari lingkungan RT tersebut serta-merta bersama Linmas itu datang ke RW ataupun ke tingkat dusun. Di dusun kami itu terdiri dari 7 Linmas, yang mana koordinasinya itu sudah terbiasa menjalankan tugas-tugas keamanan. Di luar daripada itu juga membantu RT di wilayahnya. Karena ada 6 RT, jadi satu RT itu tiap-tiap RT ada Linmasnya. Sehingga untuk menjaga keamanan, Linmas tidak bisa berjalan sendiri, akan tetapi membutuhkan kerjasama dengan ketua lingkungan juga, yaitu baik ketua RW ataupun ketua RT di lingkungan. Sehingga ketika terjadi mungkin permasalahan atau hal-hal yang mencurigakan, itu Linmas tidak bertindak sendiri, akan tetapi berkoordinasi dulu dengan ketua lingkungan dan ketua wilayah. Tantangan yang dihadapi biasanya yang paling males itu ya kalau hujan seringnya nggak berangkat kayak gitu, itu tantangannya. Kalau yang lain mah ya alhamdulillah nggak ada tantangan lah selama ini mah, semuanya aman terkendali. Harapan kami dari semua warga, khususnya dari warga RT 2 RT 3 selanjutnya, supaya stabilitas keamanan lebih baik lagi begitu. Jadi tidak ada ya misalnya seperti tahun-tahun dulu itu ada ya kemalingan dan lain sebagainya gitu Pak. Desa Bumbulang adalah contoh desa yang terus berkembang dengan menjaga tradisi, mendukung UMKM, meningkatkan ketahanan pangan, dan memastikan keamanan warganya. Mari kita bersama-sama mendukung kemajuan desa demi masa depan yang lebih baik.